Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillahi ta'ala wa lisyafaati rasulillah wali karomati awliyaillah wa bibarakati ulamailah khususan ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajmain wa ila arwahi aimatil arba'atil mustahidin wa muqallidihim fid din wa syuhada wassalihin wal awliya aina makan masyarikil ardi lama gharibiha khususan sultanul awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati jami'i muallifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha ana khususan ila ruhi Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani As-Sahir bihabi suja wa khususan ila ruhi Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Huzi As-Syafi'i wa ila ruhi Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ila hadrati ruhi Syekh Ahmad Al-Hisni wa jami'i masyayikh lirbuya wa Abdul Karim Abdul Marsali masyayikh kauman wa rahmat qalil bagi masyayikh nahdlatul ulama bi Sukorejo wa Hawari wa sayyidi wa wali talamidi jami'i man haduru fi hadzal majlis syaulillahi lana wa lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sholawat Fatih hafal boten ya? Sarang-sarang ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah dalu punika kita tasih pinaringan nikmat saged hadir wonten majlisul Quran, majlisul zikir saha majlisul ilmi. Menika majlis insyaallah kula yakin majlis ingkang dipun berkahi pinaringan rahmat ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, saya akan melanjutkan pembahasan ingkang kala wingi sampun dipun mulai nggih punika membahas ngaji kitab Fathul Qorib nggih. Ngaji kitab kuning, ngaji kitab Fathul Qorib, ngaji kitab-kitab semacam ini mulai hilang karena luwih seneng ngaji sing nganu nggih, sing apa jenenge, yes paumen orang nggo kitab. Nah niki dikritik oleh Gus Baha nggih lho. Gus Baha ngritik wong NU kakean pengajian orang nggo kitab. Nah niki nderekaken dawuhe Gus Baha niki. Kalau ngaji nganggo kitab. Artinya apa? Kenapa kok ngaji nganggo kitab niku penting? Karena pikiran kita supaya tidak liar. Pikiran kita itu dikawal oleh pemahaman ulama melalui kitab yang sudah dirumuskan. Dewe ngaji dewe
memahami Quran dhewe itu liar, memahami hadis dhewe bisa liar, karena perangkat keilmuan yang kita miliki bisa belum mencukupi untuk memahami Quran dan hadis. Tapi kalau kita ngaji kitab ini, misalnya kitab Fathul Qorib ini adalah kitab fikih madhab Syafi'i. Fikih madhab Syafi'i artinya apa? Penyusunnya ini adalah ulama yang mengikuti metodologi cara berpikir Imam Syafi'i dalam memahami Quran dan hadis. Jadi sumber hukum niku semuanya dari Quran dan hadis. Nah, baru nanti ada turunannya. Dalilus syar'i niku sumber utamanya nggih Quran dan hadis. Baru kemudian ada turunannya. Nggih. Lah, yang bisa memahami secara mendetail, lengkap, tahqiq ya, niku para ulama yang levelnya mujtahid mutlak. Dalam hal ini yang disepakati ulama niku sekawan. Sing paling tua jenenge Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, jeneng asline Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, terakhir Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa disepakati 4? Karena yang terbukukan dan riwayatnya paling sahih itu 4. Murid-murid 4 ulama ini mencatat betul-betul ya dawuh-dawuh atau pendapat pemahaman guru mereka dan dibukukan dan diriwayatkan kepada murid-muridnya secara berantai dan kesahihannya diakui. Jadi hampir mirip hadis, riwayat madhab itu hampir mirip hadis. Aslinya tidak 4, lebih dari 4. Cuma yang selain 4 ini riwayatnya dipertanyakan. Riwayatnya dipertanyakan, bisa benar bisa salah. Oleh karena itu kita terutama Nahdiyin dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Simbah Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan orang Islam yang awam wajib bermadhab. Bermadhab itu artinya kita mengikuti pemahaman para ulama dalam menafsiri Al-Quran dan hadis. Niku maksudnya ngoten. Jadi jangan salah paham kalau di luar sana ada yang mengatakan kita kembali ke Quran hadis, tidak perlu para ulama. Oh, keliru. Keliru. Seolah-olah ini benar, tapi sebetulnya keliru. Kenapa? Kita semua bisa baca Al-Quran itu ya dari para ulama. Riwayat hadis sampai ke kita itu ya dari para ulama. Ngaji kitab hadis paling tua napa? Kitab Al-Muwatta sing nyusun sinten? Imam Malik. Nah, Imam Malik niku bukan sahabat, ya, bukan Kanjeng Nabi. Niku ulama. Berarti kita butuh para ulama. Itu salah satunya seperti itu. Oleh karena itu saya di sini akan membacakan kitab Fathul Qorib, kelanjutan dari hari pertama kemarin. Hari pertama kemarin kita sudah membahas mengenai masalah alatut toharoh, alat untuk bersuci, yaitu menggunakan air.
Nah, air kemarin sudah dibagi-bagi demikian, masih ingat atau sudah lupa? Semoga masih ingat ya. Ya nanti kapan-kapan kita ulang kembali, karena ilmu itu kalau diulang-ulang bukan tambah bosen tapi malah nambah ilmu, karena ada pemahaman-pemahaman baru yang nanti bisa kita dapatkan. Baik, akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengke nek wonten pertanyaan terkait materi ingkang kula waosaken menawi, jadi niki ngaji kitab. Jadi nek seandainya pertanyaan itu saya tidak yakin jawabannya, maka saya persilahkan yang bisa menjawab sesuai dengan referensi atau akan kita jadikan PR, karena saya tidak berani menjawab hukum syar'i, hukum halal haram tanpa referensi, atau cara wong basul masail tanpa ibarat, tanpa takbir. Jadi bukan pemikiran saya tapi pemikiran para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku ono fasal siji. Ini mungkin tidak saya maknai semuanya, tapi saya maknai secara cepat saja. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'im minal a'yanil mutanajjisati wa ma yathuru minha bittibagi wa ma la yathuru. Fasal niki nerangaken perkara-perkara ain ingkang najis. Ain niku suatu yang wujud, itu ain. Lawane wujud tapi ora ketok. Wih, ini monggo gaib ya. Wujud tapi ora ketok iki apa? Entut. Nah, entut iki wujud tapi ora ketok. Nek ayan, ain itu wujud, ana wujude. Wa ma yadhuru minha bittibag wa ma la yadhuru. Lah saking perkara-perkara najis wau, enten sebagian ingkang saged dadi suci sebab disamak. Lan enten sing boten saged disucikaken kanthi den samak. Wa juludul mayyitati kulluha tadhuru bittibagi. Wa juludul mayyitati utawi pira-pira kulite bathang, kulluha yus kabehane bathang. Iki kulluha nek ning mboten kulliha tapi kulluha birrafi waca rafa balike tenggen julud. Wa juludul mayyitati pira-pira utawi pira-pira kulite bathang kulluha yus kabehane julud iku tadhuru bisa suci apa kulit bittibagi kelawan den samak. Semua kulit bangkai batang itu bisa menjadi suci dengan disamak. Tapi enten pengecualiane nggih. Nanti dengan adab sawaun fi dzalika mayyitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Baik bangkainya hewan yang bisa dimakan atau yang halal dimakan dagingnya dan yang haram dimakan dagingnya, kulitnya bisa menjadi suci dengan cara disamak. Tapi ada dua hewan yang tidak bisa. Nanti ya. Langsung tak pocoke pengecualian ilian, ku ndak bingung. Illa jildal kalbi wal khinziri. Kecuali kulitnya anjing dan babi. Wabeh kewan, macan, boyo,
ula. Apalagi yang bisa dimakan seperti sapi, kambing. Itu kulit ketika menjadi bangkai, hewan itu mati tanpa ada proses penyembelihan yang secara syar'i, atau memang hewan itu nggak bisa disembelih karena memang nggak boleh dimakan, itu hukumnya bangkai, badang, mayitah, maka hukumnya najis, termasuk kulitnya najis. Kulit, daging, kabeh, balung, rambut najis. Tapi khusus kulit, hanya kulit ya, selain kulit nggak bisa. Kulite kewan-kewan niku bisa menjadi suci cara disamak. Niki enten sing pernah nyamak kulit? Enten? Sinten? Salam. Budi salam. Oh. Mboten dereng dugi dene. Oh, bakul jaket kulit masalahnya. Tapi kulitnya kulit imitasi kan ya? Oh, asli ya? Larang masalahnya. Nek asli larang berarti. Kulit boyo. Lah, dengan cara disamak, kulit-kulit hewan itu bisa menjadi suci. Carane nyamak, wa kaifiyatut tabghi ayung zi'afudulal jildi mimma yu'finuhu minad dammi wa nahwihi bisyai'in hirrifin ka'afsin. Carane nyamak dengan cara menghilangkan, ngilangi leluyane kulit, kotoran kulit atau selainnya dari kulit, bagian kulit, fudulal jildi. Cara ngilangi nganggo apa? Sing dilangi mimma yu'finuhu, perkara-perkara sing iso ndadekke kulit ki bosok, getihe, darah ya, apa meneh, daging, sisa-sisa daging dibersihkan. Lah carane nyamak dengan sesuatu yang sepet. Ini cara kitab niki, bisa inhirifin, dengan sesuatu yang seperti kecut waduk. Sepet ya. Di sini contohnya ka'afsin, kaya kayu trengguli, babakan trengguli. Ini sing nate nyamak kudune ngerti niki, tapi kula ora tau nyamak. Jek tau njajal kulit sapi dijemur srengenge niku bosok. Ini ahli korban nate tahun pinten niku. Dilalah mboten disade karena wedi ya. Kulite Pak di jarene ora oleh. Ya pancen ora oleh. Pun tak jelaske niku teng YouTube jare. Hukume ngedol kulit korban ya. Lah niku akhirnya tak di PP, mboten di resi dhisik, di PP tok, ternyata bosok niku. Sudah saya buktikan. Berarti memang kudu ahline nyamak. Berarti kulit sapi niku kudu di resiki tenan, dibersihkan dari kotoran dan sebagainya, baru dijemur. Ora iso langsung dipe. Asli niku pun saya buktikan. Jan rusak tenan, bosok. Akhirnya kebuak. Uji coba nyamak kulit, ternyata tidak berhasil. Berarti harus serahkan pada ahlinya. Nah, orang ahline pancen ora iso nih. Oleh karena itu ini di kitab ini disebutkan carane nyamak nganggo perkara sing sepet. Bahkan walau kana al-hirrifu najisan kadarki hamamin kafa fit tabqi. Kalau perkara sing nggo nyamak kuwi najis niki oleh. Contohnya ning kene telek doro. Zarki hamamin, telek doro nganggo nyamak. Nyamak apa niku jenenge kulit. Niki angsal. Lha iki berarti telek doro ki sepet ya. Lah mungkin kapan-kapan nek ajeng nyicipi. Lah
telek doro ngangge nyamak kulit angsal najis. Najis kanggo nyamak kulit angsal. Tapi nanti hukumnya mutanajis. Setelah selesai disamak kering kemudian sudah bersih tidak mungkin busuk, itu kan berarti sukses penyamaan. Dan itu hukumnya wajib disucikan dengan air. Karena tadi pas proses menyamak pakai barang najis. Ya padha karo iki napa jenenge? Meja niki kan nek kena najis ya jenenge mutanajis. Sing najis teleke, mejane mutanajis, kena najis. Itu istilah fikihnya gitu. Mutanajis. Ya ora istilah fikih, istilah nahwu sorobnya gitu. Mutanajis wazan mutafa'ilun niku tampa najis. Nah niki nanti kalau sudah sukses menyamak kulit harus disucikan, digebyur ben dianggap biar dihukumi suci. Sudah titik. Tadi yang dihukumi semua hewan, baik itu yang halal dimakan atau yang haram dimakan, kulitnya, khusus kulit boleh atau bisa disucikan dengan cara disamak. Kecuali kulitnya anjing dan khinzir. Nek basa Jawane rada kasar tidak gawe basa Indonesia, babi ngoten mawon nggih. Anjing dan babi. Ini bahasa Jawa kok jarine rada kasar. Oh, rada banter niku sapa? Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Dan hewan-hewan yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satunya. Misalnya anjing menikah dengan babi. Orang menikah ya kawin. Anjing kawin karo babi terus lahir wujudnya anjing atau wujudnya babi. Lagi anake kuwi hukume ya anjing atau babi itu mughaladah. Atau bahkan di kitab ini disebutkan kalau wujudnya, nah ini kitab ini mustahil, koyone mustahil, nek Gusti Allah ngersake ya iso wae. Wujudnya yang lain, misalnya lah hewan yang lain, atau anjing kawin karo babi lahir wedhus, kan ra mungkin ya. Ini hukumnya tetap najis mughaladah, hukumnya najis mughaladah. Au min ahadima utawa salah sijine tok. Misale anjing kawin karo wedhus, metune wedhus, iki hukume najise kaya anjing. Karena ini kaidah fikih, kaidah usul fikih. Idza istama'al halal wal haram hulibal haram. Ya perkara nek antara halal karo haram kumpul dimenangke sing haram. Lah ini tidak dipraktekkan dalam semua hal, tapi ini dalam kasus ini pakai salah satu intinya kaidah itu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, nek ono menungso lagi hukumnya dosa tapi iki ya kawin karo niku anjing, metune menungso lagi menungso hukume najis mughaladah. Tapi nek ngimami salat oleh dimakfu. Niki rada unik niki. Fikih itu ya mengantisipasi semua kemungkinan. Tapi koyone kenyataannya ora ono. Kenyataannya ora ono. Tapi kemungkinan ini dibahas oleh para ulama ini di sini. Ya kula terusaken mahayawan torin falayat huruf bitibak. Kemudian kena ono unsur anjing atau babi ini tidak bisa suci dengan cara disamak kulitnya. Wa azmul mayitati wa sya'ruha najisun. Tulangnya
bangkai dan rambutnya bangkai batang itu hukumnya najis. Wa kadza al mayyitah, begitu pula ora sah mikir apa jenenge tulang karo rambut, kabeh semua bangkai anggota tubuh bangkai hukumnya najis, dan hanya kulit yang bisa menjadi suci, carane dengan disamak. Sing disebut bangkai itu pripun? Al-mayitah. Nah, disebutaken wa urida biha azzailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyyah. Yang disebut bangkai atau mayitah yang dihukumi najis, perkara najis itu dikonsumsi yo haram gitu. Nek perkara najis dikonsumsi haram, mboten pareng. Nek perkara suci dikonsumsi halal napa haram? Halal. Tapi ana sing haram. Kucing niku nek isih urip suci napa najis? Suci nggih. Diuntal mboten pareng. Gitu. Laler sik urip halal apa suci napa najis? Suci laler niku. Tapi jenengan pangan urip-uripan mboten pareng. Jadi tidak semua perkara suci bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Lah sing diarani batang al-mayitah secara syariah nggih punika azzailatul hayati bi ghairi zakatin syariah. Kewan, hayawan yang mati, hilang uripe kan mati ya, tanpa penyembelihan secara syar'i. Tadi kula pun sampun jelasaken niku. Jadi masalah penyembelihan niki kula singgung malih, akan kita singgung dulu sakjane babe mengke rada akhir. Masalah penyembelihan niku wonten rukune sekawan. Nanti di bab akhir. Jadi rukun itu ora mung rukun salat. Rukun nyembelih iso dadi halal niku enten arkanud dzabhi arba'ah, ana papat. Pertama rukune adzabih, wong sing nyembelih. Sing kedua alatuz dzabhi, alat kanggo nyembelih. Sing ketiga adzabih, kewan sing disembelih. Sing terakhir adzabhu, tata cara penyembelihan. Nah, masing-masing rukun niki wonten syarat-syarate dan harus memenuhi syarat sahnya. Di antara empat ini kalau tidak ada yang tidak memenuhi syarat, maka hewan yang disembelih itu menjadi bangkai batang dan tidak boleh dimakan. Makanya sing nyembelih korban niko kudu wong sing ahli ya, nek korban pitik ya. Korban pitik mboten enten nggih. Korban pitik nyembelih pitik gamane. Pune pitik pedaging atau pitik telur, pitik horen ngono ki nek mati ora gelo. Lah nek sapi salah nyembelih 20 juta. Nah, makanya sing nyembelih kudu ngerti ilmune nyembelih. Niki kula terangaken secara ringkas mawon. Sing pertama, sing nyembelih adzabi, rukun pertama adalah orang yang menyembelih, syarate al muslim au kitabiyun. Al muslimun au kitabiyun. Wonge Islam sing nyembelih. Wonge Islam atau lagi atau ini sing rada angel. Kafir kitabi.
cara gampangnya kafir kitabi itu orang non muslim yang mengikuti agama samawi. Ada kitab samawinya, berarti agama apa? Taurat, Zabur, Injil. Ya saiki sing sisa-sisa masih ada itu Kristen dan Yahudi, tapi yang ada perincian persyaratan khusus yang nanti akan dibahas secara khusus. Jadi tidak semua orang Yahudi dan orang Kristen dihukumi kitabi mboten. Ada persyaratan yang agak berat sehingga banyak sekali orang-orang Kristen atau Katolik hari ini yang tidak memenuhi syarat dari kafir kitabi. Okay. Bahkan dalam bab nikah itu Muslim laki-laki boleh menikah dengan kafir kitabi. Tapi kafir kitabi ini ada persyaratan khusus. Ini harus dibahas khusus. Ini betul sakit nih saat ini. Nah terus yang kedua, alat penyembelihan. Alat penyembelihan ini harus tidak dari tulang, gigi ataupun kuku bahan bakunya. Ya. Misalnya jenengan nemu balung dilandepke nggo nyembelih pitik mboten pareng. Tidak sah. Meskipun terpotong itunya. Komen alate nyembelih niku tidak terbuat dari balung, kuku utawa untu. Ya intine padha kabeh ya, untu karo balung iki meh padha balung. Kemudian kuku. Dilelah kukune kuku Bima. Dawa ngeten. Terus dilandepi terus nemu pitik disret langsung tersembelih. Niku nggih boten pareng. Tidak sah penyembelihannya. Tidak cuma tidak boleh, tidak sah. Nek ditanya kenapa ulama ada yang mengatakan ta'abbudi, merasa kakean takon kuwi hadise Kanjeng Nabi ndawuhake kaya ngono. Terus yang ketiga, hewan yang disembelih itu harus hewan yang halal dimakan. Kalau hewan yang tidak halal dimakan tidak boleh disembelih, kecuali hewan-hewan yang berbahaya bukan disembelih, dibunuh pun nggak boleh. Kucing berbahaya mboten toh berkucing. Lah niku liwat ning jero omah jenengan pateni, wah dosa. Supir-supir niku paling wedi nek karo kucing. Oh, dir truk supir truk gagah tatonan niku nabrak kucing tetep mandek kok. Jikuk kucingnya dikubur. Kalau sengaja mateni kucing, hukumnya dosa, haram ya, enggak boten bareng. Makanya wedi niku supir-supir nek nabrak kucing. Padahal ora sengaja wedi apa meneh sengaja. Nek cara wong dhisik ana sing ngomong malati. Nah, kucing. Kemudian hewan-hewan yang semuanya yang lain kecuali hewan yang berbahaya menimbulkan mafsadah itu boleh dibunuh. Tapi ya tetap meskipun oleh dibunuh ora oleh dipangan. Jadi hewan niku enten sing halal dimakan. Lah bolehnya dimakan dengan cara disembelih secara syar'i. Terus ana hewan sing ora oleh dipangan. Hewan sing ora oleh dipangan ki ana sing berbahaya, ana sing ora. Yang tidak berbahaya tidak boleh dibunuh. Sing berbahaya kaya misalnya ula jenengan mlebu ning omah, jarke iso nyokot, dibunuh boleh. Apa meneh? Lah niku enten jenengan tingali tiambak-tiambak. Tapi kalau hewan yang tidak berbahaya, hewan jinak dan tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dibunuh. Ya, boten bareng dibunuh. Atos-atos. Nah, ini kucing itu ya sebetulnya tidak mati ini bukan karena apanya, tapi itu makhluk yang tidak boleh dibunuh dan harus dihormati. Ya, tidak cuma kucing, semua hewan.
kecuali hewan yang kita boleh untuk membunuh ada nasnya atau yang berbahaya. Itu. Terus yang terakhir cara menyembelih. Cara menyembelih yang boleh, yang sah itu minimal, ini mazhab Syafi'i ya. Minimal adalah terpotongnya jalur nafas dan jalur makanan. Majrun nafas wa majrut tu'mi. Jenenge hulkum wal mari. Hulkum niku jalur nafas di sini ini. Kemudian jalur makanan, dua lubang apa? Nek sing makanan sing lembek ya. Sing lembek nggih. Nek sing nafas sing rada sing nyambung ning paru-paru. Lah niku harus terpotong dua-duanya. Sunahnya memotong 2 pembuluh darah di samping kanan kiri, namanya wadijen. Tapi yang wajib cukup 2, hulkum wal mari, dipotong. Nah ini 4 rukun ini harus terpenuhi. Bagaimana Pak? Baca bismillah. Baca bismillah menurut madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Maca bismillah pas nyembelih kewan hukumnya sunnah, tidak wajib. Sing wajib ki mazhab Hanafi. Apa kae ayat Quran? Nika sing hafal Quran kathah niku teng wingking. La taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi, ngoten ya, ora keliru. Jangan engkau memakan hewan yang ketika engkau tidak disebutkan asma Allah. Ini hanya mazhab Hanafi yang menyimpulkan dari ayat ini wajib membaca bismillah, tapi mazhab 3 tidak. Kenapa? Karena ditahsis oleh hadis. Ada hadis yang menjelaskan kalau membaca bismillah dari ayat itu hukumnya tidak ke arah wajib, tapi diarahkan ke hukum sunnah. Jadi lali ra maca bismillah, sing penting jalan nafas atau jalan makanan itu terpotong, maka hukumnya sah dan halal. Hewannya itu bukan dihukumi bangkai. Jadi sing disebut bangkai, batang, mayitah itu kalau hewan itu mati tanpa disembelih secara syar'i. Atau hewan itu memang tidak boleh dimakan. Misalnya kucing jenengan sembelih cara syar'i ya ora oleh. Meskipun hulkum wal mari, jalan nafas dan jalan makannya terpotong, tetap itu hukumnya bangkai. Jadi tidak memenuhi rukun syarat dari rukun menyembelih, yaitu hewan yang boleh disembelih. Terus fala yustasna hina idzin janinul mudzakkati idza kharaja min batni ummihi mayitan li anna zakatahu fi zakati ummihi. Pripun nek nyembelih kewan misalnya sapi ning jero ana janine, ana janin sing wis wujud apa jenenge kuwi bentuknya. Ini kalau di negara kita tidak boleh nggih, hukum kita nyembelih sapi betina yang produktif, bahkan sedang hamil koyone ada aturan dari dinas peternakan nggak boleh. Ini hukum negara nggak boleh. Ya kita ikuti ya, kita taati karena atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi kalau kita bahas syariat, seandainya misalnya kadung disembelih mbokne induknya sing wit ibune dilah pas meteng bunting apa nek kewan iki apa jenenge ya sepaumen ning jero ana janine, induknya disembelih meninggal mati, terus dibuka ana janine dan janinnya mati atau keluar dari perut ibunya, perut lahir brojol terus mati, maka
janinnya atau sing lair niku hukume padha ibune. Nah, ibune hukume halal bukan bangke, maka janinnya juga halal. Li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Jadi sembelihane janin itu tergantung sembelihane ibune. Tapi kok kemudian ibune disembelih metu iku anake urip, yo beda lagi. Ini kalau syaratnya kalau keluar mati. Nek metu kok urip, ya uripe hayatun mustaqirrah, kondisi ini normal, ora kaya kejet-kejet arep mati, maka ini nanti kalau memang mau dimakan ya harus disembelih juga dengan tata cara yang tadi, yaitu dengan rukun syarat yang tadi. Paham ya? Lah niku. Lianna zakatahu fi zakati ummi wa kadza ghairuhu minal mustasnayat al-madhkurah fil mabsutan. Begitu pula pengecualian-pengecualian yang lain yang ada diterangkan di kitab yang lebih luas. Sumastasna min sya'ril mayyitah qaulahu illal adamiyah ay fa inna sya'rahu tahirun kamayitatihi. Terus ono pengecualian satu, kecuali mayite menungso adami. Nek bahasa mantek itu menungso niku hayawanun natek. Menungso niku hayawan tapi sing iso berpikir. Nah, ini dikatakan makanya dikecualikan ilal adamiyah, kecuali mayitah atau jenazah. Nek menungso kok batang itu ora pantes sih. Mayatnya manusia itu dihukumi suci karena manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Bahkan fa inna sya'rahu tahirun kamayitati. Rambutnya manusia hukumnya suci sebagaimana mayitnya atau jenazahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, saya beri kesempatan untuk kita berdiskusi bersama. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, seandainya belum mantap, saya akan floorkan kembali atau dijadikan PR. Monggo, mangga nyantai mawon. Biasanya nek malam Selasa ngaji niku nyantai karo ngopi. Setelah disama, misalnya bahkan sapi disama dan suci, kulitnya kan tetap mayitah. Tegesipun saat ini pengalaman Joko Hir itu najan atau bahkan sapi pun jadi digawe apa? Gawe cacek, kan? Dan itu kan gitu. Maksudnya pertanyaannya jenengan, setelah kulitnya diambil, bersihkan, terus bangkai sisanya itu atau kulitnya? Oh, nggih, ya. Nggih, laras. Nggih. Ini tadi saya sudah baca, ini saya tak kira sisa. Saya sudah membaca tadi kulit yang disama, yang tadinya bangkai ya. Bukan yang tadinya sudah halal disembelih. Kalau pas korban niku kan halal memang disembelih sesuai napa jenenge? Sesuai aturan syar'i. Ini kalau ada kasus hewan itu sudah mati menjadi bangkai, berarti aslinya najis. Terus kulitnya disama kan jadi suci. Lah, ketika menjadi suci ini artinya tidak najis saja. Tapi untuk dikonsumsi menurut pendapat yang kuat, hukumnya haram dimakan. Mboten bareng digawe cecek gitu. Tapi nek wis garing mosok iso digawe cecek. Saged ya? Pak ahli ya. Dikumel ya. Oh iya.
Coba jajal mungkin. Niki kulit yang hasil sama, yang aslinya bangkai atau mayitah itu kalau meskipun suci tapi tidak boleh dikonsumsi. Diingat ya. Ini ada di Al-Bajuri, terus di Bujeromi, tadi saya membaca 2 kitab itu. Itu di sini ya. Kita Mas Nur Isnadi nggih beto kitab niku. Diwaos mawon Mas Nur. Tapi diwaos sing masalah niku. Aku daripada goleki jenengan kan pun madosi. Niki ketuane Basul Masail kok. Saya kula ya tak goleki. Nek seingat saya tadi hukumnya khilaf ya. Cuma yang dipilih di mazhab ini adalah yang hukumnya haram. Oh, di sini ada di Kifayatul Ahyar. Wa hal yajuzu akluhu min ma'kulil lahmi. Nek sing hewan sing haram dipangan jelas haram ya. Nek hewan sing asline halal dimakan niki angsal mboten. Nah niki Rajjaha Ar-Rafi'i Al-Jawaz. Imam Rafi'i angsal. Tapi wa Rajjaha An-Nawawi At-Tahrim. Imam Nawawi mentarjah hukumnya tahrim. Jadi perlu diketahui ketika ada khilafiyah Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi'i, ulama sak donya iki sepakat luwih kuat pendapat Imam Nawawi. Jadi kanggo ngati-ngati jenengan ajeng damel cecek yo aja saka kulit sing samaan yo. Mosok golek-golek sing samaan. Dan ini antisipasi secara fikih. Jadi tetap kalau saya pribadi saya akan mengikuti pendapat yang mengatakan hukumnya haram. Jadi mboten sah dikonsumsi. Yo nggo nganu sih. Berarti sama nggo sajadah, nggo dompet dan sebagainya. Mas Jamal ono ora Mas Jamal? Ben gawe master itu gawe dompet ke sih Mas Jamal. Nah itu apa namanya? Dipakai itu aja. Dipakai untuk barang-barang yang bermanfaat. Tapi jangan dimakan. Nek dimakan mboten bareng. Kecuali enggak ada kecuali ini. Sebab mboten sah dimam. Teman-teman kulit nyamake suwi dadekke ya suwi kok jeruk bar kuwi dipangan kan mana-mana ya. Prosesnya saja berliku-liku. Mosok arep jero dipangan. Nek arep dipangan ora usah di sama. Nek batang ya ora usah dipangan sisan. Niku. Memang ada ya kejadian. Oh ada. Oh iya itu ada yang kasus itu ya ning keracunan ya ning medsos. Oh lah kuwi. Lah kuwi ya pancen sing tidak tahu hukum atau tidak mau tahu hukum. Jadi nek ana batang sapi yo ndang-ndang di opoke ngono lah. Kalau dulu di pondok saya di Lirboyo sapi mati itu langsung pakake lele. Iki lelene sak mene-mene iki Mbah Yai Maksum, Gus Maksum itu. Gede-gede mangane sapi. Lah tapi sapine kathah niku karang wis sugih ya ini. Lah saiki nek sapine siji mati biasanya ya cok do iman-imane.
Sampun, cekap ya, Mas Nur. Mungkin wonten ingkang lintu saged niki hukum fikih. Monggo Mas Rohman. Perwakilan Jatinom. Angel ya. Niku kangge napa, Mas? Didol niku njur kagem napa niku? Hah? Di nganu, maksudnya mboten, maksudnya yang beli itu nanti mau dibuat apa? Oh lah. Tambah ora karuan nih. Lah niku jawabane wis cetha niku haram ngoten wae ora usah di golek-golek hukum sing halal nih. Satu, sudah tahu yang beli napa jenenge akan dijual belikan lagi, berarti akan didol ning bakul bakso, bakul apa ngono kan ora ketok wong batang karo ora ngerti. Sing kedua, proses menjual najis. Ini kalau dalam rukun syarat jual beli menjual najis itu kan nggak boleh. Meskipun nanti dalam konsep fikih ada solusi namanya nakluliyat, tapi iki ora usah golek solusi kuwi wae. Oh iki cetha haram nek niku. Mergone kan mau dibuat makan konsumsi, kecuali nek apa mau nggo pakan lele ngoten. Lah niki pakan menungso. Lah niku mboten bareng niku. Tetap hukumnya menurut saya nih pribadi saya cenderung itu hukumnya tetap tidak boleh. Karena sudah niatnya sudah kurang baik. Kurang baik. Kaya ngedol didih barang itu ya mboten saya. Nek fikih syariat itu tegas hukumnya halal haram halal haram. Beda nanti kalau kita bahas tasawuf ya, indah ya. Mana yang baik, mana yang indah, mana yang kurang indah itu tasawuf nanti. Ini kita bahas fikih. Monggo, sing cekap ya Mas Rohman. Dan itu kalau wis mantep nek niku, jelas ora oleh iki. Monggo. Kambing nyusu ninggon anjing. Oh gini, nah ini sepintas saya agak mantep ini. Ini padha karo menungso kena najis. Paham nggih? Jenengan ana manusia makan daging babi atau daging anjing. Itu kan najis ya. Nah itu berarti mutanajis. Harus disucikan 7 kali. Ya, harus disucikan. Jadi menungso makan daging babi atau daging anjing. Apakah kita anjur hukumi dari anjing kan enggak? Tapi kita kena najis, iya kan? Kena najis. Kena najis. Misalnya ada orang minum arak. Arak itu al-khomru yang arak yang dalam arti al-khomer ya, bukan arak-arak yang lain. Al-khomru yang dihukumi najis, maka kan hukumnya kena najis. Nah, sehingga kita harus disucikan najisnya itu. Cara mensucikannya piye lah itu seingat saya itu ora perlu dilebok-lebok kayak gini ora. Yang penting yang zahir itu disucikan. Tapi memang ada beberapa orang ya, saya tidak akan menyebutkan namanya itu dulu semasa mudanya memang mantan seseorang yang memang terus sering konsumsi itu, tidaklah pas tobat itu mutah terus sampai seminggu, tapi ora loro disucikan. Lah itu kalau kambing nyusu anjing itu berarti mutanajis, kena najis saja.
yo halal, cuma najis, ada najisnya. Jadi harus disucikan, disiram air 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Itu kasusnya yang tadi itu kan kalau anjing menikah dengan kambing, lahirlah keturunannya. Di kasus tadi itu loh, anjing kawin karo kambing, wedhus karo anjing, lahirlah anaknya. Wujudnya wedhus tapi tetap najis. Insya Allah kalau pertanyaan jenengan sepintas seperti itu. Tapi monggo kalau ada yang tidak berpendapat lain, sepertinya seperti itu, sepertinya. Oke, masuk akal ya. Oke. Masuk akal nih. Ada tangzir, bahasa Basul Masailnya tangzir. Penyamaan dengan hukum manusia, hukum rodoah. Jadi mahram itu kan ada 3, nasab, musyaharah karo rodok, sepersusuan. Lagi nek anjing kambing menyusu anjing ini dadi sak nasab iki. Ora oleh kawin karo anake anjing tadi nanti. Ya, oke, nek berarti pendapat jenengan masuk akal juga. Jadi tapi saya belum tahu kalau yang masalah ini apakah bisa disamakan dengan hukum rodok manusia atau tidak. Kula dereng mantep. Yo sampun cekap napa nika kok sampun badhe wangsul. Besok sekolah nggih. Nggih. Nggih matur suwun. Wonten dipun cekapaken napa diterusaken? Ini ingkang santri-santri putri yang besok sekolah saged wangsul riyen nggih. Nggih napa pripun? Nggih. Kita lanjutkan sebentar apa? Niki nek sing tadi nek rot-rotane atau pendapatnya Mas Ikul ini apakah disamakan dengan hukum rodok manusia? Saya belum tahu ini jawabannya. Burung tahu ono pertanyaan kayak ini nih. Ya pertama iki. Jadi nanti kita cari. Mas Nur silakan cari referensi ya. Kulo tak golek jenengan referensi ini golek. Bagian takon. Golek pertanyaan. Saya nggak berani nek jawab sembarang ini. Sing urung tahu jawab. Hukum rodok. Apakah berlaku di hewan? Koyone ora ono, tapi yo nanti kita cari. Karena yo ki hukum rodok ki onone ning menungso. Tapi yo nggak tahu. Sementara nanti kemantepannya sambil dicari. Terima kasih. Ada lagi kalau mboten wonten kita cekapaken. Pojok kanan, pojok kiri. Yeah. Bukan. Iya. Kambing yang menyusu anjing, kemudian si kambing itu menikah dengan kambing lainnya. Oh. Oh, swangel meneh. Angel meneh. Kok ya nganu akte kelahiran. Tim pencatat nasab. Nasab anjing. Wes angel meneh iki.
Ya niki mangke dadi PR nggih. Niku kula dereng nate mireng pertanyaan seperti ini. Tapi koyone sih tidak koyone. Nek feeling saya tidak, tapi ya cobi mangke ben mantep. Hanya sekedar najis. Tapi belum nggih. Sampun? Niki naik ngaji tekan bengi jam pinten niki? 9:30. Oh nggih. Dicekapi riyen mon nggih. Napa nih? Oh ngono ya. Beduke muni engko malah bahaya. Nggih, mugi-mugi pertemuan ini memberikan manfaat, berkah dan diridhoi oleh Allah dan bisa terus istiqomah. Kedepannya kita selalu kita evaluasi dan lebih baik lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa khutmil Quran ya. Khataman Quran ya diwaca doane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdi wa fi ni'amahu wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamal ahwal wal afat wa taqdirana biha jamal hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat jamal khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yauma nalqaka fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil washabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Daya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ij'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.